panas pisan. Oh kok orang teh OTW-keun terus tiap minggu. Tapi nggak apa-apa. Kayak nanti orang ieu disebut jauh henteu, disebut deket henteu. Ya, karena kita ada di Batu Jajar. Batu Jajar. Kita ada di Batu Jajar. Nah, Mang keluar ti pada larang, langsung belok kiri. Ada mah lancar. Kita dikenal dengan daerahnya Kopassus. Betul. Komplek Kopassus di situ. Mau apa kita kesini? Mau ngobrol. Lihat-lihat kita ke dalam ya. Oke. Mang, saya tuh main ke Batu Jajar ya. Itu teh belasan tahun lalu. Kusabab naon coba? Kusabab baheula mah lamun ka dieu teh naik motor, ka Cimindi, ka Cibabat, jalan pesantren. Jadi ka dieu teh geus leuleus. Geus kabarut nepi, kesangan geus capeknya geus tanah hoream. Ari ayeuna mah. Ayeuna mah make mobil ternyata belok kiri, keluar pada larang langsung deket tenepi setengah jam. Ya, orang ayeuna udah aya di Batu Jajar. Distrik Batu Jajar, bobotoh Batu Jajar. Gitu. Luar biasa. Iya. Jadi pentolan mah kudu beda bajuna. Urang hideung-hideung ieu bodas. Iya, Kang ngomong-ngomong, Distrik Bobotoh Batu Jajar teh di tahun sabaraha ya kan? Distrik Batu Jajar teh di tahun 2002. 20 tahun orang masih aya keneh, masih bertahan. Nah, mudah-mudahan terus salilana. Tadi orang nyaho da Batu Jajar teh distrik nu paling diuntungkeun ya baheula mah lamun Persib tandang ka Persikap. Kusabab mainna di Stadion Sakuriang. Can boga jalak harupat berarti ya. Tas dirobohkeun ini. Ayeuna atau jadi tinggal kenangan Sakuriang. Ya, ngomong-ngomong Kang, ieu 20 tahun teh da lain waktu nu sakedeung berarti anggota silih berganti merenya terus kegiatan oge macem-macem 20 tahun. Nah, anu terakhir nih Kang tahun-tahunnya sa acan Covid lah. Naon wae teh kegiatan ieu? Jadi saacan Covid jadi kegiatan-kegiatan tiap rayon-rayon oge dikumpulkeun, Kang. Rayon ieu. Jadi ruas urang ge. Distrik Batu Jajar teh ada beberapa rayon gitu kan. Nah, silaturahmi tetap. Nah, sebulan sekali, sebulan 2 kali gitu kan. Nah, pengurus distrik nama apa ya minta dicarek mah terus gitu. Berarti geus bener Mang kade teh ka Bandung Barat. Jadi naon benerna? Ya kamari kan ka Waketing, Kabupaten Bandung. Ayeuna Bandung Barat. Sabab naon? Boga rayon. Jadi leuwih ya lan loba oge ya. Sabaraha rayon Kang eta Kang? Ayeuna aya 14 rayon. 14 rayon. Sarayon anggotana minimal 50 eta teh pasti. Aya. Kalem ya. Ya, geus mah loba rayon. Terus ini kan daerah sini kan memang identik itu dengan TNI itu Kopassusnya. Jadinya jadi iya tuh sangat naon. Wah, orang jadi ya geus jadi naon segan. Jadi tapi hubungan sama apa? TNI juga kayaknya deket banget ya. Aya sinergitas. Jadi ini orang kerja sama naon anu bisa dibantu ku distrik, naon bisa dikerjasamakeun, hayu siap. Jadi di distrik teh lain nonton Persib Unggul gitu kan. Nah, nanti ngajalin komunikasi silaturahmi dengan masyarakat di sekitar. Dan nggak cuma masyarakat sipil ternyata ya? Ya, gitu. Luar biasa, Mang. Berarti Kang masyarakat di sekitar bukan di sekitar di Batu Jajar oke apalahnya aya distrik distrik supporter Persib gitu nya. Kegiatan-kegiatan apa sih Kang yang akan buat masyarakat kan biar mereka teh dekat dengan distrik, terus masyarakat juga lebih tahu ke distrik gitu. Ngerasanya itu asing lah teman. Jadi yang di distrik Batu Jajar mah jadi untuk gede-gede sih gitu kan. Cukup hanya sekitar misalkan aya kerja bakti, aya kegiatan sosial ngayakeun sunatan masa, ngayakeun buka bersama. Di dieu mah sunat gitu. Terus misalkan ya anu bisa dibantu, orang bantu gitu. Jadi yang masyarakat sekitar ya, kudu alus. Kudu alus bener eta mah kunci jadi bener. Jadi bobotoh teh lain ukur katingali ngan bisa lalajo Persib, ngan bisa konvoy tapi juga punya dampak positif buat masyarakat. Kamari salila kegiatan istilahna Persib oge pertandingan. Otomatis kan meureun anggota ge rada jarang. Ya. Kumaha teh menjalin komunikasi na Kang kumaha? WhatsApp-an atuh. Jadi ya, maksudnya kan kegiatan naon anu dilakukeun gitu. Jadi orang silaturahmi ke rayon-rayon kan. Oh jadi Akang yang mendatangi rayon. Ini pemimpin yang peduli. Jadi mendatangi lain yang didatangan ya. Benar. Jadi
datang ka rayon-rayon. Da atau rayon didatangkan ku urang-urang teh. Jadi ada satu bentuk perhatian. Da yakinnya aya keluh kesah, aya masukan-masukan kudu kieu lah di situlah. Da menang solusi teh. Iya Mas, saya eta di Bobotoh Club aya jabatan naon deui nu nyesa ya. Lebetkeun we rekrut ah. Oke, jadi salah satunya eta jadi kamari kegiatanna yang ngadatangan ka rayon. Aya teh si rayon anu pas didatangan teh Pak abdi mah bade nambut artos gitu aya. Abdi mah perogi mobil gitu aya teh gitu. Da rayon oge apaleun di distrik oge ripuh. Gitu apaleun. Distrik ripuh gitu. Tapi Mang Eko ini adalah salah satu kegiatan positif dan yang menurut saya ya baik lah. Baik tuh apa? Karena mungkin jadi pemimpin dan kepengurusan yang lainnya tuh peduli sama anggotanya, sama rayonnya. Aya yang mata karena eta di Bobotoh Club kan orang nyirinya mah moal peduli tah. Jadi aya nu pengurus nu pedulina dititah we nu ieu. Ya geus siap Bobotoh Club. Oke teman-teman, itu dia perbincangan menarik. Bisa nitip pesan di sini kan. Apa? Kang, bisa nitip pesan yang Persib. Oke. Gitu kan ya memang untuk ke depanna ya motivasi urang sebagai bobotoh hanya ngan saukur bobotoh teu bisa kumaha. Bener. Cuma nitip pesan motivasi jangan kalah, harus menang. Harus menang betul. Kalem, jangan kalah, harus menang. Seri lainnya di pilihan seri ge. Menang we. Kudu menang. Nah, dengekeun kudu menang ya. Kudu menang ya. Salah satu sama support dan semangat. Gitu. Oh, gara-gara draw kamari timnas gagal gagal melaju. Ya, jadi kudu menang ya pada intinya. Ada lagi yang mau disampaikan buat bobotoh salam dunia. Ya, jangan hanya buat anggotanya dan rayonnya saja nih. Kan mungkin Akang mendengar sesuatu di medsos yang wah kieu support teh. Mangga Kang. Jadi untuk bobotoh sadayana kita sebagai porsina bobotoh tempatkan porsi orang sebagai bobotoh gitu kan. Aya segala macam kitu eta mah bumbu mangga beuki dewasa silahkan pikirkan masing-masing. Penting mah tetap satu jalur. Bijaksana. Wajar Mang. Ku sabab distrik geus 20 tahun. Bener atuh 20 tahun teh lain waktu nu sakedeung Mang Eko. Nya jeung jadi pengurus oge pasti wah 20 tahun teh nya deket jeung anggota, nya deket jeung rayon. Suka dukana meureunnya pasti aya wae nya kan nya 20 tahun teh geus meureun anggotana ge geus aya incuan meureun. Ada bayang Mang Eko ge balik nonton kan ngajual naon urang geus lewat ayeuna urang jeung Gus Duma lamun lalaju Persib tara maksakeun geus kolot. Tara maksakeun kecuali aya nu mayar. Mang Eko jeung lalajo cenanya. Baheula mah lalu Persib naik truk pasir, naik bus ekonomi, kereta api ekonomi kan ya bagian tiket ya. Jual naon itu. Benar. Jadi ayeuna mah kudu realistis. Benar. Nun pisan Kang abdi tos diangkeun di dieu di Batu Jajar. Ayeuna urang ningali ya. Oke, siap. Terkunci dalam ingatan saat ragu memburuku, meneraku membelenggu sesak dada bertalu dan terus gemuruh. Ngoper Super Talk Oteken. Wis. Kita nuju di Batu Jajar. Jadi kemarin ke Kabupaten Bandung. Sekarang ke Bandung Barat. Oh, jadi kita mah angke muter ke Kota Bandung nah. Kota Bandung terus. Hamin hiji euy. Woi, Hamin hiji pertandingan Persib geus mulai. Hari Kapesir mah Hamin 2. Kan Jumat keneh main Minggu. Main Minggu Hamin 2 benar. Jadi ke Persibna Hamin 2, tapi Liga 1 Hamin 1. Besok udah pegelaran Liga, betul. Persib banyak nih kejutan ya. Tapi adem ayem. Kemarin aja waktu Persib memperkenalkan jersey nggak kayak musim sebelumnya ya. Kemarin mah ya biasalah. Peting-peting jam sabar yang 10 peting, jam 10. Ya jadi tapi cooling down lah, tapi alus pisan. Jadi itu lain ngutip jadi non flashback ke 2014 pas juara. Tapi jersey nu ayeuna nya cek di dia ya. Bener elegan pisan. Teu eleh ku tatangga. Jadi yang paling beda ya jersey Persib ayeuna teh
sponsor. Jadi terame teuing. Lain geus ngomongkeun jersey da moal dibere anggar da teu endorse jersey geus ngomongkeun Persib. Teu nyieun kawe deui. Tuh, moal. Tah, ayeuna mah lawan Bayangkaranya. Jadi Bayangkara ini walaupun klub baru, Mang, ya, tapi beberapa tahun terakhir ini selalu menjadi favorit juara. Betul. Bahkan pernah juara. Oh, geus pernah juara. Pernah juara Bayangkara kitu-kitu ge. Oh, dianggap enteng. Dan yang paling menariknya selain permainan di lapangan nih. Ini adalah Bobotoh ya. Bobotoh akan menganggap pertandingan lawan Bayangkara ini sebagai pertandingan home. Oh iya betul. Karena mainnya di Wibawa Mukti, daerah Jawa Barat. Bener. Dan Bobotoh akan gampang mengakses ya. Stadionnya juga stadion modern, akses jalan juga banyak, bisa pakai tol, memakai motor bisa lewat Kalimalang segala rupa. Dan sudah ada yang mengadakan tur. Betul. Ini kita mau buat tur nggak? Kita mah nanti aja. Oke ya. Tapi banyak yang mau batur, ya kita mah pada intinya nitip saja. Oh, hati-hati. Buat teman-teman bobotoh yang mungkin nanti yang nonton ke sana ya selalu waspada dan hati-hati. Dan nggak berlaku ya, kewaspadaan ini nggak berlaku hanya untuk teman-teman yang di daerah perbatasan. Betul. Malah gini, Arin udah daerah perbatasan mah kan udah biasa ya, ada gesekan gitu ya dengan supporter tetangga gitu. Nah, saya tuh khawatir sama teman-teman yang dari Bandung, yang jarauhnya. Jadi mereka datang teh polos udah, ada nonton Persib. Bener. Apek teh, ya tetap waspadanya. Karena udah ini minang kejadian. Lain mungkin ya, lain memperkeruh tapi mengajak waspada. Betul, wajarnya. betul kudu atau Mang Eko kudu. Nah, Mang Eko Persib juga mungkin akan kehilangan juru gedor. Tapi lamun ningali latihan mah DDS geus mulai latihan kan Ciro masih kena diragukan untuk tampil. Jadi Ciro itu ternyata cedera teh kompleks emang. Nu pertama cedera memang cedera, nu kedua nu neungeul naon reklame. Neungeul billboard. Ya, terus saking ieuna emosional. Tapi halus. Mun pemain geus kitu berarti geus beunang hatena. Nah, iya Mang Eko masalahna mah. Jadi si PT LIB teh nya istilahna mah si Panpel si teh naikkeun denda. Oh. Jadi gitu. Untuk pelanggaran-pelanggaran, untuk player, terus bukan hanya untuk supporter, tapi untuk para pemain yang berlaga juga akan diberlakukan denda yang sangat tinggi untuk kartu kuning ataupun kartu merah. Kan eta geus kemajuan, bener. Kemajuan. Jadi sebenarnya kan lamun ke supporternya, ieu tetep Mang aya filosofi teh dosa supporter ditanggung klub. Jadi sebetulnya biar klub juga bertanggung jawab terhadap kelakuan supporternya. Betul. Kan kieu klub kunaon berkepentingan untuk mengontrol kelakuan supporter karena klub juga nggak pingin dirugikan ya. Misalkan jualan tiket, merchandise gitu. Sabulan menang bati 100 juta, hari mayar denda 150 juta, rugi atunya eta. Terus buat supporter juga sebetulnya ini ya mendidik. Kalau misalkan kamu memang cinta sama Persib, jangan melakukan hal-hal yang merugikan klubnya. Ya. Nah, lamun ke pemain, yang wayahna lah. Main rada balik bisa dipotong 3 gaji karena ada beberapa klub ya yang memotong kartu kuning, kartu merah ini diambil dari apa? Dari gaji pemain. Bukan dari gaji pemain, mungkin kan karena setiap klub ini mendapatkan subsidi dari dikurangan dirinya. Nah, dikurangan dirinya, Mang Eko. Jadi enggak kalau dirinya geus udon. Hah? Geus udon. Jadi jangan-jangan kalau PT Liga nunggak geus bere kartu koneng rada loba ya klub ieu. Terus tengah langgar oke, ayo ngalanggar dada rada gede gitu kan karena diberi subsidi. Tapi kan betul ada setiap klub yang berlaga di Liga 1 kan dapat subsidi. Bener. Dari PT LIB. Iya, dan biasanya saya nggak tahu keadaan sekarang kan biasanya mah aya tunggakan tunggakan. Aya tunggakan wae ya. Gitu. Ya nanti kompensasi itu didenda di mana gitu dikurangi biasanya. Nah, Mang Eko ini ngomong-ngomong pemain mau diberi ID ku palu kita saya ngomongkeun. Henteu palu kita betul ngomongkeun. Jadi naikkeun denda teh eta aya positifna oge. Aya tuh. Kejadian kamari di Piala Presiden buktina. Jola kan hampir benang. Eta kan rame nya karena beungeut sampai. Nah, terus didinya sok nonton Arema ini mah. Lain nonton Arema kebenaran finalna eta. Ya lumayan dari tontonan hiburan atuh da urang mah butuh hiburan. Kan jadi rame di medsos terus malah kan si pemain anu ngalakukeun tendangan kungfu eta teh diserang di medsosna keluargana ge ngilu diserang lain kungfu, taekwondo. Karena suku. Lamun kungfu mah ku gitu. Untuk para bobotoh Persib nanti yang mau nonton di stadion lamun teu sieun nya urang mah geus sieun, resikona gede lalaju di GBLA. Tapi lamun teu traumanya kalau mau nonton ke GBLA itu sekarang kapasitasnya tiket maksimal dijual itu 29.000. 29.000. Kumaha ta, Mang?
Geus bener atau kumaha? Ya, pada intinya mungkin nya cek urang mah geus bener sih kok. Jadi Karena jangan full, jangan full. Jadi geus bener. Bahkan dari pihak keamanan juga sudah memberikan izin lampu hijau bahwa Persib berhome base di GBLA. Walaupun itu pro kontra, karena banyak juga para pihak lah. Karena ternyata nggak cuma bobotoh, banyak juga pengamat sepak bola yang objektif, logis ya, mengatakan bahwa sebetulnya kemarin kejadian nih, ada yang meninggal. Tapi kok menikekeh gitu ya, masih juga menggunakan GBLA. Padahal ada alternatif, misalkan jalak gitu ya. Jadi memang kesannya itu kejadian kemarin dianggap biasa. Padahal itu kan nggak bener gitu. Nggak bener ketika nonton bola sampai ada yang meninggal tuh nggak bener gitu ya. Nah, itu saya nggak tahu lah. Nanti biar pada komen di bawah. Biar pada komen. Tapi pada intinya mah nyamperin geus dipertimbangkeun. Karena ada rencana, saya tahu ada renovasi. Ada renovasi. Agustus, terus gitu. mungkin untuk kedepannya juga Persib ada kesalilana di GBLA-nya geus teu naon. Karena pihak keamanan juga tidak begitu saja memberikan izin karena dia juga meninjau, meneliti, ditempuh heula barunya layak tuh. Ya, ini meureun geus kajadian kamari layaknya akhirnya diberikan lampu hijau. Kapasitasnya dengan 75% yang diizinkan, tapi itu sok bocor wae kumaha. Enggak, pertama kita bahas dulu tentang keputusan atau kebijakan 75%, Mang. Ini kan berlaku bukan cuma GBLA ya, tapi seluruh stadion di Indonesia Liga 1 nggak full 100%. Ini udah bener, minimal ini akan memberikan dampak psikologis buat penonton ya, bahwa keadaan pasca Covid kemarin ini sekarang hari ini tuh walaupun nggak ada yang meninggal, lalu okupansi rumah sakit belum meningkat drastis ya, tapi memang penyebaran kasus itu meningkat memang ada gitu ya. Dan dampak psikologisnya apa? Penonton akan merasakan, oh nonton bola teh can 100%, berarti masih harus waspada gitu. Betul. Ini udah bener, Mang. Kenapa coba? Iya, orang Indonesia. Orang Indonesia, lamun dibere 100% pasti euforia. Benar, jadi nanti malah nggak tertib, nggak apa. Terus jadi syarat vaksin booster. Buat seluruh supporter. Kumaha pendapat? Dia geus vaksin hiji. Oh, enggak, satu geus beres udah mah kabeh. Wah, sertifikatna ningali. Mau dibere ID. Kumaha cek didinya tentang kebijakan vaksin. Kebijakan vaksin itu paling syarat paling benernya buat PT LIB ataupun pihak-pihak yang supporter semua. Karena naon? Iya, mungkin belajar dari pengalaman yang sudah PT LIB mempersiapkan Liga Hiji ieu teh bener-bener istilahnya geus nyana kesalahan katukang teh geus pasti di aya evaluasi lah. Pasti aya evaluasi terus kudu booster yang paling bener mah. Lamun urang memang melihatna ya. Lamun urang menggoreng gitu. Lamun urang ningalina tah. Mun urang ningalina geus bener kunaon coba. Jadi aya program pemerintah ya, program pemerintah justru terbantu ku sepak bola. Kan bisa wae aya supporter sepak bola ya bobotoh. Asalna terpercaya vaksin gitu ya, mung divaksin, tapi seeta hayang langsung. Jadi motivasina memang lain hayang sehat kumaha, pokoknya hayang lalu Persib, tapi dengan itu dia mengikuti program pemerintah. Betul. Nah, jadi ini kesempatan, ini peluang ya. Biasa nama kan pemerintah teh sok teu sinkron yang PSSI jeung PT LIB-nya. Nah, sekarang mah geus mah sinkron dari mulai perizinan semua lancar. Ternyata ada peluang program pemerintah dibantu atau terbantu dengan sepak bola. Jadi geus bener ya. Jadi Ari Barreto mah terkadang bertolak belakang. PSSI jeung pemerintah kan dibekukan, kadang pemerintah ikut campur ke urusan PSSI. Akhirnya kan pernah di-bench karena pemerintah ikut campur ke urusan PSSI. Karena itu kan benar. Bisa saling mendukung. Ayeuna mah saling mendukung. Nah, artinya jadi cek urang ge ayeuna mah sigana nu paling bener PT LIB ngayakeun persiapan Liga Hiji ieu kok. Nah, persiapan orang kamari ngobrol ya jeung direkturna Palu kita nya. Jadi saya bilang, "Pak, ini panpel ini kan nggak terbiasa nih. Jadi waktu di musim kemarin yang nge-handle kan yang seri 1 2 3 itu kan PT LIB langsung. Terus kemarin ada Piala Presiden nih. Piala Presiden juga kan nggak sepenuhnya panitia lokal ngayakeun total kan, nggak semua daerah. Cuma ada 4 kota itu kan. 4 kota. Nanti ini liga udah mulai home away ya. Ngaranna teu nyelenggarakeun pertandingan Mang sampai ka 3 tahunna nya. Itu kan pasti orang tuh canggung nih. Cara SOP segala macam. Jadi di sisi lain persiapan panpel daerah udah lama nggak menyelenggarakan pertandingan. Terus di sisi lain justru di masa COVID ini masih ada gitu ya, malah harus lebih ketat kan. Nah, artinya naon? Artinya sosialisasi, terus workshop gitu,
kudu serius. Jadi bener. lain ukur acara workshop ngiluan tengah lari entong. Nah. Kudu aya evaluasi, kudu dibuktikan bahwa para peserta memang paham menyelenggarakan sepak bola. Betul. Dan Panpel setiap daerah pun sekarang Mang Eko, jadi persiapannya benar-benar. Jadi kan tiket kudu 100% online. Nah, yang akhirnya yang kamari-kamari mah emang tiket geus online, tapi dicetak ku masing-masing kan. Akhirnya banyak kebocoran, bisa digandakeun teh tiketnya. Ayeuna mah pihak manajemen Persib sendiri tiket 100% online dan dicetak sama manajemen. Iya, jadi nunggu meuli online nyokot tiket, menang tiket oge. Tiket oge data ditukerkeun di manajemen. Anu nyetak teh manajemen ayeuna mah. Tinggal heula ieu. Bisa. Tinggalin komen. Gus Dul Eko tong ngomongkeun tiket lah marane mah make ID card asup lagi tinggal. Teu da urang meuli boga aplikasina oge. Jadi saya sama Gus Dul itu ya suka masuk itu tetap pakai tiket. Lamun teu boga ID card. Da ID card ge nya nyepeng urang mah ieu mah. Acan dibikeun acan waktuna atuh kalem heula. Geus eta sensitif mah tong dibahas ID card loba nu hayang teh. Pokoknya mah Mangko jadi nya eta kabar nu paling gembira lah cek urang mah tiketnya masalah tiket online. Jadi kemungkinan kebocoran ipis pisan. Cuman lamun misalkan sampai terjadi lagi hal yang tidak diinginkan seperti kejadian kemarin berarti aya nu salah. Lamun aya nu salah nya geus kudu berpikir si Panpel Persib teh mikir geus wae mah anu jagat memang kamarnya kejadian anu maut can mikir kena gitu kacida. Ya lamun misalkan kejadian deui kan yang ngomongkeun mun kejadian deui, lamun kejadian di siga kamari berarti kan kacida eta berarti istilahna mah teu mikir, teu evaluasi eta manajemen teh. Matakna lamun misalkan kejadian deui ya mah saran ti urang, geus ayeuna mah bikeun ka pihak ketiga. Ka pendor bikeun. Siapa yang sanggup? Jadi teu nyalahkeun sasa, mau nyalahkeun manajemen, mau nyalahkeun anu seragam, mau nyalahkeun nu jaga pintu, lamun dibikeun ka pendor, disalahkeun pendor anu tanggung jawab. Orang curiga ke kita habis ini langsung bikin Eko Maung and Gus Dul Production. Oh iya. Sebagai pemenang lelang menyelenggarakan pertandingan Persib. Aing kayak bakal aya nyieun cek urang pendor. Ini nih. Kepikiran. Tapi mual mang. Jadi watak PT PBB-nya kan kabeh hayang dirau bati, digana mual. Karena gini, saya tahu konsep pihak ketiga ya, menyerahkan ke pihak ketiga. Jadinya ngomongin PT PBB. Kekuatan. Itu tenang. Kan ini mah kritik. Oh, kritik. Jadi PT kritik emangnya ada kritik. Lain ngomong ke. Oh, edit mah kritik. Jadi PT PBB ini kan memang ingin mengoptimalkan pendapatan ya. Bati lah. Nah, klub sepak bola ini mendapatkan pendapatan itu kan dari sponsorship, udah oke. Lalu juga jual merchandise udah oke, Aksiar TV sudah oke. Nah, ini yang keempat adalah menjual tiket pertandingan. Nah, tiket pertandingan ini kalau kita ngasihin ke pihak ketiga, artinya apa? Artinya kan kudu sharing kan, ya, sharing. Jadi nggak semua keuntungan bisa diambil karena kan ada bagi jasa gitu ya. Mungkin ini salah persepsi nih yang saya omongkan itu bukan masalah tiket, tapi pihak yang keamanan yang menjaga di stadion diberikan ke pihak ketiga. Jadi lain kesorangan. Lain. Jadi lelang ya misalkan orang jadinya teh geus berkali-kali syuting bisa salah persepsi. Beda pendapat mah alus. Bener naon alus lah. Urang tong saarah wae atuh nya kudu berlawanan sekali-kali mah gitu. Bener. Dia briefingnya salah. Tapi lawan keamanan mang. Jadi kalau keamanan mah tetap sebetulnya kalau keamanan secara umum tetap itu tanggung jawabnya kan ada di kepolisian. Betul. Dan bisa melibatkan ormas. Nah, pihak ketiga eta baru mencek Mang Gus Dul eta ya. Gini, Bang Eko. Jadi kan sekarang pihak keamanan itu ada beberapa dari kepolisian, dari TNI, dan dari ormas, dan bahkan ada dari supporternya juga ada kan di situ. Nah, kan ini jadi membingungkan ketika ada satu kejadian, siapa yang harus disalahkan? Kalau ada 4 atau ada 5 pihak keamanan yang bertanggung jawab di situ, maksud saya itu kalau diberikan ke pihak ketiga, ke vendor, jadi abus supporter penonton abus ke tribun, geus aya bagianna naon, tapi hiji eta nu tanggung jawab. Jadi ketika ada kejadian naha tribun iya bagian si iya geus buku nyalahkeunana kan. Jadi nyalahkeunna ka vendor, ieu mah saran. Jadi saran. Jadi mun misalkan ya lelang ek dibikeun ka TNI, sok ya Pak geus we nama pihak keamanan TKB anu jaga pintu
naon nu ngasupeun eta tanggung jawab salah satu. Jadi kan jelas nya si milen arti anggotana nu ngajaraga aya pemasukan nya terus di institusina aya pemasukan dah jelas kan. Terus dina aya naon teu kudu nyalahkeun si A, si B, si C. Salahkeun we eta nu manehanna nu bagian tanggung jawab. Dan sekedar info nih ya, saya tuh pernah ngobrol nih. Mungkin ada sampai 5 panpel di Indonesia, klub-klub besar. Memang yang paling kompleks itu adalah pertandingan di Bandung loh. Jumlah personil aja dari keamanan ya. Itu ada di kepolisian itu ada namanya Kabakops ya. Itu jumlah personil itu paling banyak se-Indonesia itu di Persib. Dulu waktu masih di Siliwangi emang stadion Letik itunya itu personil bisa ribuan ya. Apalagi kalau stadionnya besar, terus kita berharap sistem ring teh kan? Ya, betul. Ring ya. Jadi ada sortir dari mulai ring terluar Ring 3, 2, sampai 1 ke depan pintu tribun. Betul. Nah, itu pasti personil ditambah gitu. Jadi memang kompleks ya. Jadi tantangan terbesar menyelenggarakan pertandingan di Bandung memang adalah animo supporter yang tinggi gitu ya. Tapi itu jangan dijadikan alasan sama panpel ya. Piraku atuh ya kan panpel Persib. Manya hayang nu ngeunahna wae, nya kudu dicokot jeung nu lieur-liurna. Iya benar. Gitu, Eta kudu kitu. Amun ngeunah wae Kan mah. hidup, inilah hidup. Jadi teu hayang ngeunahna wae atuh. Nu paeh lagi aya masalah. Iya. Kudu bayar pajak, bayarna sa nu hirup. Oh, bener. Amun dinya mau Nu bayar sa. kena urusan. Lamun teh bisa digusur. Gitu. Jujur bae makamna sudah. Ka mana sudah ieu. Kayak Ceng Gufara. Mang, tapi ya, tentang peluang juara ya Mang, peluang juara. Masalahna kieu ya urang kudu fair ya. Misalkan Persib memang halusnya, tapi ningali weh. Ke PSIS kemarin walaupun nggak juara, tapi dua asing terbaik di mereka. Terus kemarin Persija, mana kudu ngaku oke ya supporternya. Jadi harus objektif walaupun kalian tetap ke Persib ya, cinta mati apa. Kemarin lihat pertandingan Persija, itu mereka dapat pemain asing bagus-bagus. Bagus bener. Eropa KB. Eropa banget eta. Pelatihnya Thomas Doll eta memang punya visi misi. Jadi salah satu pelatih ya di ajang Piala Presiden kemarin yang secara terang-terangan nggak ada target juara, ini cuma buat menguji pemain. Thomas Doll itu. Betul. Jadi Persija, juga Jackmania nyoki ke Persija enggak. Tapi Persija itu udah kelihatan kan, mereka tuh punya 3 tim loh. 3 tim ABC udah kelihatan. Yang satu yang pilihan pertama, kedua backup, sama ketiga ini pemain-pemain mudanya ini. Kalau misalkan bisa iya kok jadi dari kumogen Persija. Enggak, kan dibandingkan yang Persib. Oh, enggak bandingkeun jeung Persib. Bandingkan yang Persibnya. Nah, jadi buat yang fansnya Rene bisa membandingkan nih. Ini Thomas Doll punya visi misi membagi 3 ini. Dan supporter juga pada nggak berisik kalau saya perhatikan di medsos ya. Oh, Thomas Doll out, sanajan tersingkir. Iya mau di Bandung. Di Bandung. Rene out kumaha ya? Oh, loba pisan. Di Soledad teh tangke lawan Bayangkara. Geus rame. Jadi gitu. Karek si Rene teh. Kieu kitu hirup aing. Karek sakali main. Terus pertandingan ge eueuh. Eleh geus aya Rene out gitu. Lamun eleh tapi dah. Makanya Rene jangan sampai kalah. Kudu diiringi ku orkes kopi air hujan. Tapi yang jelas ya ini bobotoh ini serius. Maksudnya saya yakin pelatih profesional seperti Coach Rene Alberts, para pemain ya, setiap kali ada hasil buruk mereka udah siap dengan konsekuensi. Termasuk mungkin caci maki di medsos segala macam. Betul. Tapi jangan sampai Anda mengusik keluarga. Ya, keluarga pemain janganlah. Mereka itu nggak punya tanggung jawab apapun sama kerjaan suami mereka ya. Betul. Gitu. Betul. Jadi apalagi sampai menyerang lah pokoknya mah tong nyerang ka personal mah teu naon kedua uji mental pemain mah misalkan tapi tong nepikeun ka sisi ka gigir lieur kan karunya nya gitu. Jadi yang menanggung itu semua yang paling siap adalah si pemain sebagai mungkin kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, suami itu nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, tapi lain nitahnya. Maksudnya kita bisa ngerti lah kekesalan supporter ya, tapi jangan sampai nyerang keluarganya. Ya, dan kita juga harus realistis dan objektif. Benar, Maiko? Karena gini, persiapan tim. Itu orang ngomongkan kan program itu sok ngomongkan batur, tapi ini edukasi banget. Pesan moral halus ya. Iya, acara kudu dipertahankan ya. Ya, nanti diperpanjang. Oke, siap. Perpanjang. Kumaha pesan buat supporter. Iya, ayah moral dan tadi yang kita ucapin itu bener banget. Ya, jadi kieu lah kudu realistis jeung objektif. Naon realistis jeung objektif teh. Karena kita begitu wah anjir pemain Persib super kabeh-nya yo mang perang kabeh kan batur oge pasti persiapannya lebih sarua atuh. Jadi entong ngarasa urang wah anjir urang lah geus bakal ieu entong tadi
kudu realistis teh kudu ningali klub Persiapan batur batur. ke persiapan Jadi batur oge Persib gitu. memang mungkin lebih siap daripada musim kemarin. Tapi kan oke lah Persib berlari ya. Tapi kan klub lain juga nggak diem. Betul. Di bursa mereka main, datengin pelatih bagus, latihan juga intensif ya sebelum kompetisi kita udah lihat ya. Betul. Sana nusok posting lapangan naon TC. Batur mah geus aya. Dan kita harus mengakui bahwa Persib belum. Nanti mungkin ketika liga bergulir Persib bisa-bisa masih kesulitan ya. Kudu pindah ke mungkin ya yang saya duga nih Pusdikpom, Progresif, Kasesko AD, Kasecapa mungkin masih nyari-nyari lapang. Nah, itu PR untuk manajemen. Tapi ya orang oge entong wah anjir kudu mah iraha TC boga training center ira kan gogorowokan tuh da teu cukup ku gogorowokan atuh. Ngecek manajemen. Ya, emang aing kuli. Kudu ngabangun ayeuna. Nah, urang ini borongan harian. borongkeun nya gitu. Teu kudu. Urang kudu ningali oge da manajemen teh lain naon sangkuriang atuh nya isukan jadi sangkuriang oge da moal bisa ngabangun stadion mah. Sangkuriang mah kan bisa ngajian gunung. Najong parahu jadi gunung parahu di Tanjung jadi stadion. Jadi sangkuriang oge moal bisa ngabangun stadion. Bener. Jadi tah lah pada intinya mah urang ka bobotoh oge teu kudu non bawel menang, kritis menang, tapi kudu objektif dan realistis, bener. Nah, jadi bobotoh yang kritis, yang banyak menuntut ya, itu harus lihat dulu IG-nya Gus Dur sama Eko Maung. Karena kalau misalkan kita beda ritme, maneh nu kritik kurang. Gitu. Tapi kalau misalkan Gus Dur sama Eko udah mulai kritik, ya kalian boleh lah. Gitu. Nah, itu bener. Pada intinya seperti itu. Nya orang lawan Bayangkara ya, Mang Eko. Bayangkara tong dianggap enteng. Siga tadi nu diomongkeun ku Kang Eko. Mang Eko cenah da Bayangkara ge pernah juara. Pernah. Persiapanna ge pasti da sarua. Dan salah satu kelebihan Bayangkara adalah nggak punya supporter. Justru aya klub nu teu boga supporter enjoy. Latihan enjoy, Satik out. Jadi pelatihnya enjoy, pemain enjoy. Juara we. Buktina saha Ezekiel. Ezekiel tah. Di Persib begitu tertekan main ge jadi adatan. Tapi main di Bayangkara. Ezekiel teh aing mah cenah. Foto jeung awewe aya nu komen. Ulin rada lulus, aya nu komen. Bisa pindah ke Bayangkara. Kalau Ulin rada lulus, main rada lulus. Ulin. Lain Ulin. Main rada lulus, aya nu protes gitu ya. Naon ngagolkeun ngan siji di komen gitu. Tapi di Bayangkara manehna tah eta tapi nya alus oge lah. Da di urang mah emang geus tiba heula matak nu abus ka Persib mah selain skill mental oge kudu alus. Jadi lamun urang mainna alus tapi mentalna goreng anggar we ngilu melenoy gitu kan. Jadi ini sekedar bukan saran, sekedar ini ya, motivasi buat para pemain Persib nih. Hayam di dia teh. Jadi enakeun lah. Iya, hayam oge jigana ieu. Nah, jadi ini untuk pemain Persib yang baru nih ya, buat pemain Persib yang baru. Jadi kalau main ke Persib ini jangan cuma pingin enaknya ya, popularitas. Jelas gaji, meureun aya bonus ya, ada kesempatan buat ke timnas karena kan sering terpantau pelatih. Itu yang enak-enaknya ya. Bener deh, cek hayam. Nah, tapi jangan lupa juga nanti ada tekanan supporter. Ya, tekan supporter, lalu juga kritik yang tidak menyenangkan segala macam. Jadi lamun ka Persib mah kudu dicokot sapaket jeung nyeri hatena, Mang. Nya. Anjir, edan kan halus pisan kan? Nya, sapaket jeung nyeri hatena. Jadi tong hayang nu ngeunahna wae. Bener pisan. Bener pisan. Jadi lawan Bayangkaranya, urang mah tetap berharap Persib bisa memenangkan di pertandingan pertama. Kalau orang ada yang kokok hayam tuh jadi kangen ke salah satu klub legend di liga ini nanti coba. PSMS Ayam Kinantan. PSM? Nah iya sok pahili ya. Enggak, sok pahili ya buat boboto dan penonton lain ya. Jadi yang punya julukan ayam itu klub legend ada 2. Kalau PSMS itu adalah Ayam Kinantan. Terus ada PSM OG Kang Eko cenah. Naon ayam jantan dari timur. Ayam jantan dari timur mah julukan Sultan Hasanuddin. Lain julukan PSM ari Juku Eja. Berarti salah orang. Jadi baheula aya nu di IG. Naon orang kan ngomongkeun ayam julukan PSMS. Loh bukannya PSM, Bang. Nah, ini ayam jantan dari timur. Ya tama cek ante julukan Sultan Hasanuddin pahlawan nasional. Buka deh gara buku sejarah SD sok. Anjir. Enggak, ini penting edukasi, Mang. Bener, kudu nyaho ulah naon apalna teh
ngan Persib bae hungkulnya. Penting lah orang nyaho klub-klub lainnya ge pentingnya, penting pisan eta teh. Ngarah orang teu non kurung batok cenah istilahna mah gitu. Jadi ari nyaho wawasanna luas mah wah, iya. Jadi nanti tuh saya tuh nggak tahu ya bobotoh yang sekarang apakah tahu gitu. Kalau misalkan kebanyakan tuh ngeliat Persik ini kan, Persik teh ayeuna karek naik ke Liga Hiji misalkan ya. Padahal Persik teh pernah jago pisan. Benar. Di Liga Indonesia teh saingan Jamana Gonzales, Danilo Fernando. Kalau menjadi saya pinter mang dapat dari 200.000 tes dari Pak Kuwu maksudnya bukan dari saya. Sama Ronald Fagundesnya saingan. Terus mayoritas pemain Persik juga dulu timnas ya. Usep Munandar, Mahyadi Panggabe. 200 deui. Saktiawan Sinaga gitu ya. Jadi ada masanya nih, ini bobotoh harus objektif dan harus tahu sejarah. Ada masanya dulu teh Persib teh sanajan orang cinta pisahan kumahanya angger tim biasa ya. Tapi ada klub-klub yang bukan klub yang kita dukung ya, tapi memang dulu mentereng pisan gitu. Mungkin sekarang zaman berubah, semua klub profesional dan ini bagus sebetulnya ya. Dalam ekosistem yang sehat itu, Mang, yang bagus tuh bukan cuma satu. Lain Eko Maung. Lain. Ya ekosistem ya. Jadi kalau misalkan Anda pingin berkembang jadi sesuatu yang bagus, memang harus ada kompetitor. Ya, harus ada kompetitor. Lamun hiji we alus gitu ya, saingan, maka yang satu ini nggak akan berkembang. Tapi kalau misalkan banyak klub bagus ya, kayak sekarang saya suka, Mang. Kenapa? Karena yang bagus itu bukan cuma Persib misalkan, tapi Persebaya, Bali, Arema, Bali United, Persija gitu ya. Semua berkembang jadi sehat. Nah, tapi kadang Kang Eko gini, emang sehat. Tapi eta tuh si pemilik klub tuh kadang-kadang kayak kaitan keluarga. Ada. Nah, si A jeung si B kadang-kadang itu cekang ada aturan ya. Aturan itu di FIFA juga diatur atau ada warning tentang yang namanya ini cross ownership club ya. Jadi suatu klub di level yang sama, ini tidak ada lebih dari satu klub di level yang sama, ini tidak boleh dimiliki oleh pihak yang sama. Misalkan orang ya, orang teh pemilik Persib, ya, terus pemilik Bali United, ya, di satu level yang sama itu nggak boleh gitu. Karena apa? Akan ada konflik of interest. Nanti akan ada prasangka yang muncul, settingan, match fixing segala macam gitu. Itu harus dihindari. Nah, kalau misalkan beda divisi itu nggak apa-apa. Orang boga klub di Liga Hiji, boga di Liga 2. Tapi ini Indonesia, Palalinter, Mang. Apa sih bukti kepemilikan klub? Ya, itu kan dari saham, komposisi saham ya. Jadi bisa jadi lanjutnya klubnya A, boga Adi, klubnya B. Nah, itu juga sebetulnya dihindari ya. Jadi saya sarankan nih buat orang-orang kaya di Indonesia, nggak akan saya sebutkan, tapi sangat mudah untuk ditelusuri gitu ya. Jadi Anda sebaiknya fokus aja lah sama klub yang bener-bener Anda suka gitu ya. Terus kalau ingin mengembangkan klub-klub lain jadi bagus, itu konsepnya jangan kepemilikan, tapi kerja sama aja. Misalkan perusahaan Bapak ikut nyponsorin klub yang di sana. Jadi tetap Bapak diuntungkan dengan promosi, klub yang sana pun bisa berkembang. Jadi jangan sampai pingin punya semuanya, Pak ya. Pak Ana mau disebut. Ya, karena kalau punya semuanya, betul tadi yang disebutkan sama Kang Eko, ya bisa aya pengaturan skor, ya bisa wae kan siga kitunya. Bisa prasangka di settingan juara. Dina untung tuh, tapi kan prasangka kumaha. Ya, bener, teu naon berprasangka mah gitu kan teu naon. Berarti lamun orang berprasangka teh berarti orang menyimak dan mengikuti perkembangan sepak bola. Bener tuh. Bener. Lamun misalkan orang tuh berprasangka mah lempeng we, orang mah lalajo we. Tunggu sih gitu mah. Ya, berprasangka boleh, tapi tetap maksudnya harus logis, ada dasar. Dan kalau misalkan prasangka Anda terbukti salah, tong kekeh. Jadi kebiasaan nih, termasuk di kalangan supporter ya. Geus boga suujon. Abek teh terbantahkan, ini kekeh. Jadi neangan lain. Ujung-ujungnya nyerang ke personal. Wah, betul. Gitu. Jangan ya. Pada intinya dari episode sekarang ini ya, entonglah loba pesan moral. Pesan jadi moral. Jadi acara halus. Benar. Halus, ya. Jadi ngomongkeun batur seutik ka supporterna oge teu kudu ulah edukatif, ulah surang pesan moral loba kan. Terus informasinya oge loba. Bener. Dan masalah yang paling penting ini aktual karena ini H-1 Liga 1 dimulai. Betul sekali, dan saya yakin untuk Liga 1 ini menjadi akan liga yang terbaik, Mang Eko. Oke. Yakin, bukan karena saya kenal sama Bapak yang di sana. Enggak, saya enggak. Tapi saya yakin. Juara sah sok.
Hah? Juara ya. Iya, jadi Ulang tuh ngomong juara aja. lamun ieu juara ya kabuktian ieu kerek diputer ulang. Itu orang mau akan ngomongin juara karena naon? Karena hampir semua klub ayeuna mah rata. Punya kans juara ya. Benar, punya kans juara. PSIS, Arema, Bali United, Persib Bandung, ya Persibaya, kabeh cek urang mah ayeuna boga kans juara. Karena dilihat dari materi pemain. Materi pemain yang mereka rekrut juga lain materi anu ecek-ecek lah. Di timnasna oge can rekrutan Asia, can rekrutan ti Eropa kan. Ya. Kalem. Ieu bisa anu mempermasalahkan ya. Tadi orang teh ngomongkan klub legend, kita lupa bahwa ada klub legend ya, nu beneran legend. Ini juara Liga Indonesia pertama kali di lain Liga Indonesia karena juara kompetisi perserikatan pertama. Yaitu Persis Solo tah. Orang geus sabaraha episode itu ngomongin Persis Solo. Jadi Persis Solo teh ngeri pisan secara historis ya, mereka punya. Jadi tahun 30-an ya, lamun maneh ngomongkeun sepak bola paling jago, eta nu juara teh ngan dua. Persis PSIM eta we duaan. Jadi Jogja sama Solo ya. Nah, sekarang Persis kembali lagi ke kasta teratas dengan dukungan finansial gede. Gede. Anak presiden, betul. Erick Thohir segala rupanya. Jadi sebetulnya tadi klub-klub yang kita omongin tadi tuh ada Persija, ada Persebaya, ada Arema, ada PSM, jangan lupakan juga ada Persis Solo, betul. Musim ini. Nah, Marco terakhir lawan Bayangkara. Kalau nggak tadi teh ngomongin itu langsung di copy paste kirimkan ke Pak Erick Thohir. Oh, enggak langsung. Sekarang ke tukang we Iya. Lawan Bayangkara prediksi Menang atuh. menang berapa kosong? 2-1. 2-1. Nah, urang mana catat di omongan orang 2-1 tah. Nah, Karena orang yakin bener. Orang mah jarang salah nebak skor mah sok. 2-1. urangnya Persib yakin menang. Persib menang lawan Bayangkara 1-0. Karena Bayangkara terkadang suka menyulitkan walaupun tidak ada supporternya gitu kan. Dan ingat Bayangkara ini adalah penyebab demo besar terhadap Kang Jajang Nurjaman. Orang pokok tahunna ya, tapi main di Patriot. Aya naon investin teh nih kan. Nu barudak leutik ka tengah lapang mang. Langsung eta kudu diboseng diposting. Siana naon. Nyerang eta benar. Itu teh waktu lawan Bayangkara di Stadion Patriot ya. Betul. Dan Aringke main di mana? Wibawa Mukti. Dan Wibawa Mukti adalah stadion yang mungkin termasuk stadion terbaik yang ada di Jawa Barat. Ya pasti Persib mangprang lah, yakin lah. Jadinya lalu aja mau? Hah? Lalu aja OTW-keun ka ditu sekalian. Oke ah. Mang Gus Dul, lainna hayang ganyang-ganyanggesan. Iya tingali. Produser pikiran gitu. Pikiran produser beak. Sokatu. Oke lah, Mangko, kita tutup aja. Sampai ketemu lagi di Ngoper Super Talk OTW-keun episode berikutnya. Jadi kemarin ke Kabupaten Bandung, sekarang ke Bandung Barat. Nanti bukan nggak mungkin kita ke Jakarta, ke DKI. Betul. Terus ke DKI itu Jakarta, terus ke Bali, ke Lombok, ke Papua ya. Kita mau pokoknya mah keliling Indonesia lah pokoknya namanya. OTW-keun. Kita pamit ya. Ya, sampai ketemu lagi. Ketemu di episode berikutnya. Terkunci dalam ingatanku saat ragu memburuku, meneraku membelenggu sesak dada.